Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema pemuda dalam pandangan Islam. Dan tadi guru kita telah menyampaikan banyak hal dari Al-Quran, kemudian dari hadis, contoh real pemuda-pemuda dengan akhlak Al-Quran. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah benar sampai saat ini pemuda-pemuda yang sedang kita bina benar-benar memiliki akhlak Al-Quran? Lantas kalau dikatakan pemuda yang memiliki akhlak Al-Quran, harus dipahami dimensi-dimensi apa saja yang harus kita pahami, khususnya dalam dimensi akhlak. Silakan, Kiai. Terima kasih, Mas Agung. Saya ingin melanjutkan sedikit yang tadi. Ternyata bukan hanya anak yang bila mengidolakan orang yang keliru akan berbahaya buat dia. Ini buat ibu-ibu yang ada di sini, termasuk buat bapak-bapak, pemirsa semua, bahwa dalam sejarah Islam, di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi menyebutkan ada 3 bayi yang di masa menyusui bisa ngomong. Pertama yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua yaitu ketika Juraiz, dia menyakiti hati ibunya, kemudian mendapatkan fitnah dari seorang wanita yang mengaku hamil dari dia padahal bukan. Kemudian bayi itu bisa berbicara. Yang ketiga, menarik, ketika seorang ibu yang sedang menyusui di masa Bani Israel, ketika seorang ibu sedang menyusui, kemudian lewat seorang pemuda, nanti boleh dilihat di dalam kitab Sahih Bukhari secara detailnya, lewat seorang pemuda dengan kuda yang gagah, dengan wajah yang rupawan, tampan rupawan. Ibunya ngomong, Allahumma la tumit ibni hatta yakuna mislahu. Ya Allah, jangan kau matikan anakku sehingga dia menjadi seperti pemuda yang sedang naik kuda yang berwajah rupawan itu. Tuh anak lagi nyusu, dia copotin, dia berhenti nyusu, kemudian dia berbicara, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti pemuda itu. Subhanallah. Ternyata bila seorang ibu salah mengidolakan, juga akan berdampak negatif buat anak yang sedang dia didik. Artinya dari bayi sesungguhnya sudah harus dijaga bagaimana perkembangan akhlak dia nanti. Makanya bapak-bapak biasanya demen banget sama Cristiano Ronaldo, Benzema. Ya jangan ngarepin ntar anaknya jadi orang mengerti agama. Bapaknya demen sama Ronaldo, yang kita nggak tahu dia sholat apa kagak. Benzema atau semua pemain bola yang mahal-mahal. Jadi tentunya ini juga kembali kepada kedua orang tua. Jangan salah mengidolakan, karena bila keliru dalam mengidolakan akan menjadi dampak negatif buat anak-anak kita. Lalu kemudian dimensi akhlak sesungguhnya, paling tidak bagaimana kemudian kita menjadi orang yang berakhlak kepada Allah dan kepada manusia. Kalau kepada Allah jelas, bahkan ada sebuah hadis yang menceritakan nanti di hari kiamat ada sekelompok orang yang dibangkitkan dari kubur. Dia langsung diberikan sayap oleh Allah terbang menuju ke surga. Nanti kitabnya dibuka di Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali. Dia terbang langsung ke surga. Malaikat bingung, malaikat keder. Ini kenapa ya orang udah langsung ada di surga? Ditanya, hal ra'aitumus sirat, apakah engkau melihat sirat, jembatan? Ma ra'aina, kami tidak melihat. Hal ra'aitum hisaban? Ma ra'aina. Hal ra'aitum jahannam? Ma ra'aina syai'an. Dia nggak kena hisab, dia nggak ngelihat neraka. Ini sekelompok orang langsung masuk ke dalam surganya Allah. Begitu ditanya, hadithuna makanat a'malukum, ceritakan kepada kami apa amalan kalian sehingga tidak melewati yang harusnya dilewati oleh manusia. Dia bilang, khalawna wa nastahyi an nu'siya Allah. Kami dalam keadaan kesunyian dan kami takut, kami malu untuk berbuat durhaka kepada Allah. Orang boleh jadi bisa menjadi orang yang soleh dalam keramaian, tetapi belum tentu mereka bisa soleh dalam kesendirian. Orang boleh jadi menjadi orang yang tampak bijaksana di layar televisi, dalam khalayak ramai, di tengah umum, tetapi belum tentu dia menjadi orang yang soleh di hadapan Allah dalam kesendirian. Kadang-kadang hanya bungkusannya saja,
pakaiannya saja, tetapi sesungguhnya tidak mencerminkan apa yang ada dalam perbuatannya ketika dalam kesendirian. Akhlak kita kepada Allah bukan hanya dilakukan pada saat dalam keramaian, tapi justru diuji pada saat dalam kesendirian. Benarkah kita menjadi orang yang taat kepada Allah? Yang kedua adalah bagian hubungan kita kepada manusia harus berakhlak. Ini bagian cerita hikmah menarik. Ada seorang ayah yang dia punya anak, punya ngomongan, demennya nyakitin orang. Setiap hari dia selalu nyakitin orang dengan kalimatnya. Kemudian ayahnya bingung, bagaimana cara ngebenerin ini anak. Dia panggil, dia kasih satu plastik isinya paku. Nak, teruslah berbuat yang kau suka, tapi aku bekali paku ini. Jika engkau nanti berbuat kesalahan menyakiti orang, setiap satu orang tancapkan satu paku di dinding kayu kita. Dia berbuat kesalahan dengan lisannya, nyakitin orang, kemudian dia paku. Satu hari 10, besok dia bikin 15, besok dia bikin 20, lama-lama penuh. Begitu penuh nih anak mikir, oh ternyata banyak orang yang telah saya sakiti. Dia nyesel, dia datang ke ayahnya, dia mau bertobat. Kemudian ayahnya bilang, nak, berbuatlah kebaikan. Setiap engkau berbuat kebaikan kepada satu orang, maka cabutlah paku itu. Dia lakukan sampai kemudian selesai, dia cabutin itu paku. Dia udah selesai, itu paku nggak ada lagi, dia laporan ke ayahnya. Sudah selesai ayah, tidak ada paku lagi di dinding. Dituntun anaknya. Nah, engkau lihat, paku yang kau tancapkan boleh jadi telah engkau cabut karena engkau melakukan kebaikan. Tapi lihat, apakah bekasnya bisa engkau hilangkan? Bekas paku itu mengoyak dari kayu yang telah engkau tancapkan paku. Kita harus menjaga akhlak kita kepada sesama. Yang paling gampang dan sering terjadi adalah bagaimana kemudian menjaga lisan kita. Berapa banyak udah kalimat kita menyakiti hati orang tua kita. Berapa banyak ibu kita menangis gara-gara omongan kita. Padahal jelas-jelas Allah pesan, fala taqul lahuma uff. Jangan engkau kata kepada keduanya uff, sekedar saja, dilarang oleh Allah. Allah ngajarin akhlak. Ini yang disebut dengan akhlak Al-Quran. Apakah kemudian sudah berakhlak Al-Quran? Pemirsa TV One, siapapun Anda yang merasa anak, bila lisan Anda kemudian menyakiti, menorehkan duka dan air mata buat seorang ibu yang melahirkan Anda, maka jangan berharap surga. Jangan berharap surga. Allah ajarkan betul akhlak. Dan inilah yang disebut bagaimana kemudian generasi kita menjadi orang-orang yang generasi Qur'ani. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang telah disampaikan oleh guru kita semakin menjadi concern bagi kita bahwa jangan sampai salah mengisi asupan informasi dalam kepala dan hati anak-anak kita. Kesalahan itu ternyata akan berimpact menciptakan pemuda-pemuda yang justru jauh dari Allah. Padahal sudah jelas bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang beradab karena terciptanya atau terlahirnya pemuda-pemuda yang beradab. Insya Allah kita akan bahas pada segmentasi yang berikutnya. Damai Indonesiaku. الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.